pertanahan. Dari mulai pukul 17 sampai dengan 18 saya akan menemani Mana Bega Suara di sore hari ini bersama para tokoh atau juga pejabat di ATR BPN Kabupaten Kuningan. Dan untuk sore hari ini kita masih membahas season kedua tentang PTSL ya, pendaftaran tanah secara sistematis lengkap ya PTSL season kedua nih. Saya ditemani di sore hari ini bersama Bapak Kustiawan PTNH MH sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Selamat sore Pak. Selamat sore Kustiawan. Pak. Saya panggil Akang atau Bapak nih ya? Ya boleh Akang lah. Biar terlihat muda Kang. Iya. Pak Kustiawan, ini Mana Bega Suara tadi sempat ngobrol pituin orang Tasik ya, dan baru 10 bulan di Kuningan. Betah Pak di Kuningan? Ya kalau ini betah aja Pak, dimanapun ditugaskan, ya. Saya selalu siap sepanjang masih di Jawa Barat. Ya. Sudah pernah nyobain minuman Jennifer khas Kuningan? Sudah, bahkan saya sering bawa oleh-oleh pulang ke Tasik ya, dan disebarkan ke tetangga-tetangga itu Jennifer. Kalau peyem sudah pernah? Peyem sering berember-ember. Kadang-kadang setiap pulang saya selalu membawa dua itu, Jennifer sama peyem. Di Cirendang situ belinya langsung. Iya. Dan dari Tasik ke sini juga bawa oleh-oleh Tasik apa Pak? Oleh-oleh Tasik banyak. Kelom. Kalau itu mungkin papan ya, sandang Pak. Tapi kalau makanannya itu apa namanya, kue-kue yang kayak itu. Kue kijing. Oh, kue kijing. Kue kijing atau apa itu namanya yang manis-manis. Ternyata di Kuningan juga ada, nemu lagi saya di desa Karangkamulyan malah ada makanan khas yang sama dengan di Tasik gitu. Okay. Dan saya kira Pak Kustiawan dan beberapa orang di ATR BPN Kabupaten Kuningan sekarang lagi sibuk-sibuknya dalam sosialisasi PTSL Pak ya. Di season yang kedua ini, untuk season yang pertama kita dulu di Selasa yang lalu bersama Pak Surahman sudah membahas tentang alur Pak. Alur dari bagaimana PTSL itu, dari mulai sosialisasi sampai ada pembentukan panitia di desa dan segala macamnya sampai beres. Nah beberapa hari kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami menyangkut PTSL juga nih. Kita langsung gas aja Pak ya, karena sejam nih kayaknya kurang nih. Siap. Sambil menunggu Pak Budi ini yang masih di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Kita langsung ke Pak Kustiawan nih. Ini dari Ibu Imas nih Pak nih, di 0897 1123 sekian. Pertanyaannya bagaimana kalau objek tanah dalam masa penjaminan ke bank? Gimana tuh Pak kalau mau ikut PTSL tapi masih di sekolahkan di bank? Ya, kalau itu tanah milik adatnya ya, itu diagunkan di pihak bank, bisa bank BRI, bank rakyat lah, yang BKPD. Kalau ada di Jawa Barat itu ada BKPD, yang bank yang dari pemerintah kabupaten tuh. Nah itu kalau misalnya alas haknya berupa, misalnya kalau di desa itu bank juga laku itu SPPT PBB, diagunkan di BRI atau itu ini. Nah itu kalau desa letak tanahnya ditunjuk sebagai lokasi PTSL, maka pemohon atau orang tersebut menghubungi pihak desa untuk didaftarkan, tetap didaftarkan tanahnya. Karena semua bidang tanah yang ada di desa tersebut kan harus diukur ya. Nah, dan dia bilang ke petugas desanya bahwa alas haknya saya ini diagunkan di BRI. Nah, kami dari pihak panitia adjudikasi atau PTSL akan membuat surat sehubungan dengan adanya pensertifikatan tanah di desa, misalnya Karangkamulyan ya, Kecamatan Ciawi Gebang. Itu ada ditunjuk sebagai lokasi PTSL. Nah, untuk itu agar kepala BRI cabang Ciawi Gebang misal, itu kita bersurat bahwa ada permohonan atas nama si A yang sedang diagunkan terletak di RT 0 sekian, RW sekian. Nah, jadi nantinya begitu itu tetap diproses ya, diukur. Terus dilengkapi juga dengan warkah-warkah yang ada
di desa bermaterai cukup diproses oleh kita, maka nantinya begitu jadi sertifikat itu tidak diterima oleh pemohon, tetapi oleh pihak bank. Kembali ke bank. Ke bank. Karena apa? Apabila ke pemohon langsung, nanti berubah pikiran dia diagunkan lagi di tempat lain kan gitu. Betul. Nah itu juga menjadi nantinya ada komplain dari BRI. Berarti sudah ada MOU juga antara ATR BPN dengan pihak perbankan. Ya. Jelas, karena setiap yang diagunkan ya, baik itu yang belum sertifikat ataupun belum, itu selalu berhubungan juga dengan notaris PPAT. Diikat di situ untuk dibuatkan semacam perjanjian utang, ya kan. Nah, sementara notaris atau PPAT itu dia merupakan mitra dari Badan Pertanahan Nasional gitu, BPN. Jadi si PPAT ini juga yang membuat cover ya, membuat untuk supaya bahwa dia membenarkan bahwa tanah tersebut ada, dia punya di desa anu, seluas anu kan gitu, dengan memiliki tanah SPPT nomor sekian belum sertifikat tuh. Nah itu. Tapi yang kabar baiknya berarti si pemohon itu bisa ikut daftar di PTSL. Bisa. Tapi nanti urusannya dari pihak ATR BPN Kuningan akan berkirim surat ke bank tersebut, dan ketika sudah jadi dibalikin lagi sertifikat itunya ke bank. Petugas bank bisa ngambil ke desa ya, karena kalau di PTSL ini di daftarnya di desa, dibagikannya juga di desa sertifikatnya. Jadi masyarakat itu tahunya datangnya ke desa. Iya. Jadi daftar di desa ya. Dibagiin di desa, tapi kecuali untuk yang tadi jadi agunan. Nah, yang sudah jadi agunan nanti di berkas itu ditulis juga oleh petugas kami atau petugas dari desa juga ada. Ditulis itu lagi diagunkan di bank apa disebut pemohon itu. Banyak gak Pak kasus seperti itu yang pernah Bapak tangani? Banyak ya. Banyak. Yang lagi diagunkan di bank, nanti dari pihak BRI itu atau misalnya ditunjuk di BRI mana gitu kan, nanti BRI itulah yang datang. Oh ya Pak, ini dia juga bawa itu alas haknya dia, ditukar dengan sertifikat gitu. Jadi yang diagunkan di bank nantinya tuh buktinya itu adalah sertifikat. Jadi begitu dia dinyatakan lunas, dia ngambil sertifikat di BRI gitu atau di bank apapun lah gitu kan. Berarti ATR BPN punya data Sekuningan yang tanah yang diagunkan di bank itu punya? Ada. Nama topan nggak Pak? Ada. Iya. Jadi kan ada dari notaris itu ada SKMHT itu kan, jadi surat meminjam lah pokoknya gitu. Jadi intinya bahwa benda bergerak ya. Benda bergerak itu kan bebas aja, motor, jual gitu. Tapi kalau benda tidak bergerak, macam aset itu selalu dibuatkan oleh pejabat PPAT atau dengan notarisnya ya. Kalau notarisnya perjanjian utang, PPAT-nya menerangkan tanahnya. Karena PPAT itu dia terbatas di kabupaten. Kabupaten Kuningan saja. Ibu Anu sebagai PPAT Kabupaten Kuningan. Tapi kalau notaris ya, notaris itu bisa seluruh Indonesia. Nah, makanya misalnya dari Cirebon ada notaris membuat SKMHT. Ya kan? Dia harus menghubungkan, kalau yang diagunkan tanahnya di Kuningan, maka dia harus menunjuk PPAT di Kuningan untuk membuat itunya untuk APHT-nya. Pantesan suka di kantor notaris itu berikut ada PPAT juga ya? Berarti satu tim itu ya? Jadi ada sepasang gitu. Jadi dari satu jadi Kementerian Kehakiman lah gitu ya, yang satu jadi Badan Pertanahan Nasional. Baik. Itu untuk Bu Imas nih, semoga puas ya bahwa ketika diagunkan pun bisa ikut PTSL. Itu kabar baiknya. Sangat bisa. Yang kedua Pak nih dari Bapak Tarmidi di Lebak Siuh 08112543 sekian. Pertanyaannya seperti ini Pak, apa yang dimaksud dengan surat kepemilikan tanah dengan itikat baik katanya? Ini saya juga nggak tahu nih apa nih Pak. Tentang itikat baik ya, orang itu
atau pemohon tersebut mendaftarkan tanahnya dengan sebenar-benarnya bahwa ini adalah tanah saya, bertikat baik itu. Jadi terus keterangan yang dibuat pun bahwa surat keterangan bahwa itu tanah milik saya, tidak sedang diagunkan, tidak sedang dijaminkan kepada saya. Itulah itikat baiknya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang disembunyikan, misalnya itu sudah sertifikat. Misalnya Bapak punya sudah sertifikat tanahnya, dan sudah diagunkan ke bank mana, gitu. Tetapi karena Bapak punya, aduh nggak cukup ya, kan gitu ya. Nah, aduh nggak cukup nih, nggak bohong dia bahwa dia punya tanah masih belum bersertifikat, didaftarkan ke kita, maka akan terbit lagi sertifikat itu jadi ganda. Itulah munculnya sertifikat ganda itu karena adanya itikat tidak baik, nggak bohong. Jadi kalau muncul sebuah frase atau sebuah kata Itikat baik itu berarti karena kasus apa nih Pak? Kasusnya apa, seperti apa nih bisa keluar surat itu? Keluar itu karena banyak terjadi karena ini kita kan peralihan dari zaman awalnya itu misalnya manual, sekarang dengan teknologi. Ya. Tanah Bapak nih belum terupdate di dalam komputer, belum dipindahkan secara digital atau secara ini ke komputer kita. Sertifikat atas nama Kustiawan, hak milik nomor sekian masuk dalam. Bapak begitu Kustiawan mau menyertifikatkan lagi tanah tersebut, sudah ada di komputer itu, sudah terupdate. Oh ini Pak, udah sertifikat atas nama Bapak sendiri. Kok kenapa Bapak ngajukan lagi sertifikat? Nah, itu. Seperti itu banyak terjadi. Kenapa muncul itikat baik itu? Karena begitu diterbitkan sertifikat itu oleh kami, maka kami pun akan menjadi diusut oleh pihak berwenang karena mengeluarkan sertifikat ganda. Nah, ganda sertifikat. Kalau Anda tidak teliti, Anda lalai, Anda seperti itu. Jadi saya harapkan masyarakat ya mendaftarkan tanahnya itu dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya bahwa benar ini adalah tanah milik saya. Dikuatkan desa segala macam lah istilahnya. Datang kepada kami. Manakala kami terbitkan sertifikat, hak milik tersebut itu menjadi produk hukum. Siapa yang meriksa, siapa yang konsep, siapa yang garap, semua akan menjadi dimintai keterangan apabila bermasalah. Gitu. Baik, berarti ini peran serta masyarakat juga sangat penting Pak ya. Betul sekali Pak. Jangan sampai ada masyarakat yang mau membohongi atau membuat sertifikat ganda, karena ATR BPN sudah komitmen tidak akan seperti itu Pak ya. Ya, jadi BPN ke depan harus lebih baik. Gitu. Jadi ya ini kita bicara mengenai hukum benda bergerak dan tidak bergerak. Nah kita yang tidak bergerak inilah. Kenapa tidak bergerak? Kalau tidak bergerak berarti harus ada PPAT, harus ada notaris kan gitu. Kalau yang benda bergerak, Bapak jual mobil sekarang bisa kok saya. Mana kuitan? Itu perlu kwitansi duitnya mah. Tapi kalau benda bergerak, benda tidak bergerak, Bapak harus ada akta jual beli atau akta hibah. Kalau ke perusahaan, Bapak punya perusahaan nih, udah saya belum punya tempat untuk kantor, untuk Mega Suara nih, studio Mega Suara. Bapak sebagai direktur, misalnya di Mega Suara ini, punya tanah 20 bata misalnya, atau 200 meter lah, 200 meter persegi untuk kantor nih. Ya. Bapak bisa masukkan. Digantian ku Yayasan Mega Suara misalnya PT, memasukkan inbreng, memasukkan tanah Bapak ke dalam perusahaan. Bapak mendapatkan ganti ruginya dari perusahaan. Perusahaan Bapak namanya inbreng ya. Menyertakan ke dalam ini aset. Baik, sebelum kita ke jeda nih, satu pertanyaan dulu nih. Ya. Dari Bapak Wawan di Karangkencana. Ini Karangkencana masuk juga kecamatan yang Karangkencana sekarang masuk ya? Beberapa desa, tidak semua desa. Oh, tidak semua. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau data kepemilikan tanah masih menunggak
dalam pajak tanah apakah akan menjadi kendala dalam proses PTSL? Jadi pajaknya nunggak Pak ini kalau gimana? Bisa masuk nggak di daftar PTSL untuk pendaftaran PTSL? Ada dua dalam tunggakan itu ya. Kalau yang pertama tunggakan bayar pajak tahunan ke desa atau bukan ke desa, ke negara kan, tetap disetorkan ke Bapenda kalau di sini. Apa tuh? PBB, Badan Pak, ya? Pengelola daerah, pajak Bumi daerah. Bangunan. Bumi Bangunan yang dulunya di pajak Pratama sekarang sudah di daerah masing-masing. Dispenda Pak ya? Dispenda. Kalau di sini bukan Dispenda, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Oke. Di masing-masing kabupaten kota berbeda-beda, ada Dispenda, ada Bapenda gitu. Nah, yang dimaksud utang tunggakan, Iya. beliau ini mungkin dia bayar pajak selama 3 tahun belum bayar pajak. Itu tidak ada masalah itu. Proses saja sertifikat tetap bisa. Nanti dari desa juga diharapkan Bapak kalau sudah sertifikat mungkin bayar tiap tahunnya. Tetapi ada yang tidak bisa diproses, misalnya yang tidak bisa diproses apabila ada jual beli nih. Jual beli dibikin akta. Akta jual beli. Nah, di dalam akta jual beli itu ada 2 kewajiban. Pertama, si penjual dia dikenakan pajak PPH penghasilan. Nah,